Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Hudianto dengan akhiran NIM 241 dari kelompok 10 BSLT 2 2025. TBK, jadi sebelumnya saya akan membawakan kultum singkat mengenai kepemimpinan dan teknologi dalam sudut pandang agama Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif agama Islam dan dalam sudut pandang agama Islam. Kepemimpinan ini adalah amanah yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, pemimpin dalam Islam sendiri itu harus kompeten, harus adil dan tidak zalim, di mana pemimpin dalam ajaran agama Islam itu harus mengajak yang dipimpinnya ke jalan yang benar, ke jalan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mengarahkan yang dipimpinnya ke jalan yang tersesat dan ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar RA. Beliau bersabda bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, di mana di sini saya menangkap bahwa masing-masing dari kita itu merupakan pemimpin, baik dalam ruang lingkup yang besar maupun dalam ruang lingkup yang kecil, yang mana nanti ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, sedangkan selanjutnya kita beralih yang kedua, teknologi. Nah, sedangkan teknologi sendiri itu dalam perspektif agama Islam atau dalam sudut pandang agama Islam memiliki makna bahwa Islam itu memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi umatnya, dan lingkungan menjadi sentrum, terus menjadi peradaban yang lebih gemilang. Dalam konteks ini sendiri itu tidak ada pertentangan antara sains dan teknologi. Jadi Islam tidak pernah melarang adanya pertentangan antara sains dan teknologi, dan lingkungan dan lingkungan TBK, dan dan ini tuh lebih diharapkan di mana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti di era sekarang ini, di era 5.0, yang mana perkembangan teknologi itu berjalan searah dengan perkembangan manusia, atau perkembangan manusia searah dengan perkembangan teknologi lah. Terus dengan sosial 5.0 ini, kecerdasan buatan akan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan yang dimana kecerdasan ini akan membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, baik dari sisi sains itu sendiri, dari segi sosial atau humaniora, sehingga segala permasalahan yang masih dicari-cari itu dengan jawabannya, dengan segala sesuatunya, dengan segala problematikanya, itu dapat dengan mudah terjawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh sebab itu, menurut saya sendiri, kepemimpinan dan teknologi itu dalam sudut pandang agama Islam itu lebih mengarah ke hal yang positif, tidak mengarah ke hal-hal yang negatif, tidak mengarah ke hal-hal yang menjerumuskan seseorang ke hal yang salah. Malah menurut saya itu dalam perspektif agama Islam sendiri itu merupakan hal yang positif. Dimana kan yang kita tahu kalau dalam agama Islam yang seperti yang saya bilang tadi, kalau ajaran agama Islam itu sepenuhnya memiliki perhatian tersendiri dan dukungan penuh kepada umatnya untuk lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik Kak, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan kesalahan dari tutur saya, dan apabila saya menyinggung berbagai pihak yang bersangkutan, saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan tersebut. Dan saya juga meminta maaf apabila setidaknya kultum yang saya bawakan dan dalam materi kultum yang saya bawakan ini masih kurang sempurna. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.